Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota saya Muhammad Rahwidayat dengan NIM akhir 275. Saya Bagas Wahyu Pratama dengan NIM akhir 265. Saya Imtihan Rahmat Nafis dengan NIM akhir 261. Dan saya Dwi Kirangga Saputra dengan NIM akhir 259. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai penerapan sosial e-commerce pada UMKM kedai tengah kota sebagai strategi pemasaran jasa. Observasi ini dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan pemilik usaha dan pelanggan, sehingga data yang diperoleh berasal dari kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, profil UMKM. UMKM yang kami observasi adalah kedai tengah kota yang dimiliki oleh Bapak Haris Torik Faza. Usaha ini berdiri sejak tahun 2018 dan berlokasi di Romansa Kuliner, Jalan Proklamasi, Pelaosan, Alun-Alun, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Kedai tengah kota bergerak di bidang jasa kuliner dengan menyediakan berbagai makanan dan minuman, serta tempat yang nyaman bagi pelanggan untuk berkumpul, berdiskusi, maupun bersantai. Saat ini, kedai tengah kota memiliki 8 orang karyawan yang membantu kegiatan operasional sehari-hari dengan bidang dan tugas yang berbeda, yaitu 1 orang kasir, 2 orang admin medsos, 2 orang kitchen atau cooking, dan 3 orang waitress. Selanjutnya hasil observasi berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha. Penggunaan sosial e-commerce memberikan perubahan yang cukup besar terhadap perkembangan usaha. Sebelum memanfaatkan media sosial, promosi masih mengandalkan pelanggan yang datang secara langsung maupun informasi dari mulut ke mulut. Namun setelah menggunakan sosial media berupa Instagram dan TikTok, jangkauan pelanggan menjadi lebih luas, penjualan meningkat, dan komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih cepat. Pemilik juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari fitur-fitur media sosial sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi digital dengan baik. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh kedai tengah kota antara lain: yang pertama, mengunggah foto produk dengan kualitas yang menarik; yang kedua, membuat konten promosi dan konten edukasi; yang ketiga, memberikan informasi mengenai promo terbaru; yang keempat, membalas pesan pelanggan dengan cepat; dan yang terakhir, menjaga komunikasi yang ramah kepada pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata waktu respon admin terhadap pelanggan berkisar 15 hingga 30 menit. Selain itu, pelanggan yang loyal juga diberikan promo atau diskon sebagai bentuk apresiasi. Selanjutnya, hasil wawancara pelanggan. Kami juga melakukan wawancara kepada salah satu pelanggan kedai tengah kota. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelanggan merasa bahwa tampilan media sosial kedai tengah kota terlihat rapi, menarik, serta menampilkan banyak dokumentasi produk dan testimoni pelanggan. Pelanggan juga menyampaikan bahwa admin memberikan layanan yang ramah, cepat, dan informatif ketika dihubungi melalui media sosial. Hal tersebut membuat pelanggan merasa nyaman sehingga bersedia memberikan ulasan positif serta merekomendasikan kedai tengah kota kepada orang lain. Poin berikutnya ada permasalahan yang ditemukan. Walaupun penerapan sosial commerce sudah berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Permasalahan pertama adalah belum adanya jadwal unggahan konten yang teratur. Permasalahan kedua adalah pengelolaan sosial media yang masih dilakukan secara sederhana. Selain itu, data pelanggan juga masih disimpan secara manual sehingga belum tersedia database pelanggan yang terintegrasi. Yang ketujuh, ada usulan perbaikan dari masalah yang saya sebutkan tadi. Berikut adalah usulan perbaikan yang tim kami berikan, yaitu membuat konten kalender agar unggahan media sosial lebih konsisten. Yang kedua, memanfaatkan aplikasi pendukung seperti Meta Business Suite atau Canva untuk mempermudah pengelolaan konten. Dan yang ketiga, ada membangun database pelanggan menggunakan WhatsApp Business atau Google Spreadsheet agar program loyalitas pelanggan lebih mudah dijalankan. Dan yang terakhir, menambahkan variasi konten seperti video pendek, behind the scan, testimoni pelanggan, dan edukasi mengenai produk sehingga engagement media sosial semakin meningkat. Dan terakhir adalah kesimpulan dari beberapa yang sudah sebutkan saya sama teman-teman saya.
Berikut adalah hasil kesimpulan yang dapat kita terima. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan sosial e-commerce pada UMKM Kedai Tengah Kota memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usaha. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai komunikasi, pelayanan pelanggan, dan membangun loyalitas konsumen. Dengan melakukan beberapa perbaikan pada pengelolaan media sosial dan sistem informasi pelanggan, diharapkan Kedai Tengah Kota dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pasar di era digital. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf terhadap salah tingkah atau perkataan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.